Nah, ini tentang bagaimana menerapkan sistem manajemen ataupun kesehatan dan keselamatan kerja di pekerjaan kita gitu ya. Di semua industri sih. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja ini biasanya dikenal kalau teman-teman yang mungkin udah lama ya, atau mungkin kalau yang baru, kalau yang udah lama mungkin udah tahu tentang occupational health and safety. Lambangnya sendiri kalau udah pernah lihat ini yang warna hijau. Nah, ini udah umum ya, nggak cuma ini mungkin jalan atau di tempat-tempat umum sering lihat ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan sendiri kenapa lambangnya berwarna hijau seperti ini. Nah, kemudian ini ada step-step yang akan kita lalui di setting knowledge ini. Nah, yang pertama introduction, nanti perkenalan ya. Kita tahu patah gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Itu certification overview ini dari Kemenaker. Jadi certification saya ini kan tadi sebutnya ahli K3 umum ya di undangan. Nah, itu dikeluarkan oleh Kemenaker. Kemudian general summary-nya tentang SMK 3, SMK 3. Kemudian impact ke bisnis, impact ke perusahaan sendiri ini seperti apa dan bagaimana cara mengimplementasikannya, dan terakhir nanti ada Q&A. Baik, selanjutnya boleh. Nah, ini atau safety officer atau health officer. Nah, seperti di sini saya mulai berkarir dari tahun 2015 sampai 2023. Nah, ini udah beberapa project atau part of project yang pernah saya ikuti gitu atau bagian dalam sebuah project. Nah, ini ada di Pertamina Hulu Energi WMO ICMS project. ICMS itu Instrument and Control Management Maintenance Service. Kemudian ada Pertagas NSA itu Northern Sumatera area, itu di bagian Sumatera bagian utara. Nah, ini waktu itu saya di bagian metering sistemnya. Kemudian di Pertamina Persero SPBG Muda bagian daratnya ini Muda, Gandaria dan Mogot yang bagian sini. Kemudian pernah juga saya di Pertamina FP 7 sampai ASEAN Project. Pertamina FP 7 ini offshore, jadi di lepas pantai gitu ya. Dan di Eni Monopaco BP itu di FPSO Project itu di Jangkrik bagian Kalimantan Tengah itu juga lepas pantai juga. Kemudian di PHM yang dulunya Total ENP Indonesia. Kemudian di Ophir Energi yang sekarang itu Medco Energi di sana. Ini kebanyakan memang kerjaan atau proyek yang pernah saya ikuti itu di migas sih kebanyakannya. Karena K3 itu banyaknya di migas sih. Nggak cuma di migas, karena ketiga sebenarnya di seluruh industri itu diperlukan gitu ya. Cuma ini sama saya banyaknya di migas saja. Jadi ini sepak terjang saya selama ini gitu. Selanjutnya boleh Mbak. Ya, terlihat lambang ini. Nah, kenapa sih lambangnya seperti ini gitu? Nah, lambangnya seperti ini, yang pertama tanda palang ini secara umum itu mengartikan bebas ya, bebas dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja ataupun eksiden, cedera gitu ya. Nah, terus palang atau gerigi ini kalau dihitung jumlahnya ada 11. Nah, ini ada 11 pasal di Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970. Nah, UUD Nomor 1 Tahun 1970 dasarnya dari K3 sendiri. Jadi tapi K3 itu sebenarnya keselamatan kesehatan sendiri diatur dalam Permenaker dan PP nomor 12 nantinya. Nah, ini kenapa dasarnya putih ini ada roda gigi yang artinya bekerja dengan kesegaran dan jasmani. Kemudian warna dasarnya putih. Jadi warna dasarnya ini jangan diganti ya nanti. Ini gerigi hijau, palang hijau, dan warna dasarnya harus putih gitu ya. Ini berarti dia bersih dan suci, ini berarti kesehatan. Kemudian warna hijau selama boleh lanjut aja. Nah, kemudian kenapa sih K3 wajib untuk perusahaan? Nah, ini tujuan K3 untuk perusahaan ini ada 4 ya. Yang pertama mencegah dan melindungi dari kecelakaan kerja. Jadi dengan diterapkannya K3 pekerja ataupun tenaga kerja yang akan masuk ke sebuah perusahaan sendiri itu merasa aman gitu ya. Jadi kita bekerja tuh nggak takut. Jadi dalam tiap dari pekerjaan itu pekerja itu dipastikan aman dan juga selamat. Kemudian hak dan kewajiban dan kesehatan kerja itu juga terjamin. Jadi oleh perusahaan sendiri hak itu dipenuhi dan kewajiban sebagai pekerja juga harus dipenuhi juga setelah diberikan.
keselamatan dan kesehatan kerja melakukan itu tadi. Kemudian mitra yang baik juga terhadap customer dan masyarakat. Jadi kalau K3 kita berjalan dengan baik buat perusahaan gitu ya, jadi nanti ke customer ataupun ke konsumer itu mereka akan percaya gitu dengan produk ataupun servisnya dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi dia nggak customer ataupun konsumernya kita gitu ya, nanti mungkin kebanyakan kita kan ada di pertambangan gitu ya. Nah jadi contohnya kayak Ideco ataupun itu, nah dengan diterapkannya K3 itu si customernya kita, contohnya di Ideco atau itu asuransi perusahaan juga kurang, dan terakhir produktivitas juga pasti meningkat ya, karena pekerja itu bekerja dengan baik gitu kan, bisa produktif juga, bisa produktif juga. Nah, kemudian bagaimana cara penerapannya? Nah ini ada prinsip dasar SMK3. Ini sebenarnya sama dengan prinsip sistem manajemen yang lainnya, PDCA itu ya, Plan Do Check Action. Nah, di plan ini ada perencanaan. Kalau perencanaan di SMK3 ini ada dua. Yang pertama harus penetapan kebijakan. Kenapa harus kebijakan? Ini adalah komitmen dari perusahaan sendiri ya. Jadi komitmen dari harus melaksanakan sistem manajemen K3 gitu ya. Nah dan K3 ini sendiri itu sebenarnya udah kita terapkan. Yang paling pertama kita terapkan itu di site-nya Kidepo. Jadi di site Kidepo sendiri kita udah menjalankan semua ini ya, dari pendanaan, pelaksanaan semua tahu, dan juga peninjauan di SMK3 ini sendiri. Setiap tahun itu kita ada evaluasi SMK3 LKM itu di Kidepo. Nah ini salah satu prinsip dasarnya dari PP nomor 50 tahun 2012. Nah, PP nomor 50 tahun 2012 ini berbicara tentang penerapan SMK3. Jadi seperti ini juga diadopsi dari OSAS 1891 atau sekarang ISO 45001 itu tentang Occupation Health Safety Management System sama penerapan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, bagaimana sih implementasi awalnya? Nah, jadi implementasi pertama K3 itu kita menentukan di area kerja itu ada faktor bahaya apa aja. Nah, sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, ini ada 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja. Faktor bahaya dasar banyak ya. Jadi dikategorikannya 5 faktor. Yang pertama itu ada fisika. Fisika itu akibat langsung, nah itu bisa ada getaran listrik, kayak setrum gitu ya, terus kayak tertusuk gitu langsung luka, ataupun terpotong, terlindas yang akibatnya itu langsung ke fisik, bisa bagian-bagian tajam gitu, bagian-bagian yang berbahaya langsung pada fisik gitu ya, getaran, listrik dan yang lain-lainnya. Kemudian ada faktor bahaya kimia. Kimia ini yang diakibatkan oleh zat-zat kimia, zat-zat kimikal ya, contohnya misalnya kayak asbestos yang bahaya, yang bisa berakibat terhadap kesehatan pekerja gitu ya. Jadi kalau kimia ini lebih bagusnya faktor paparannya itu akibatnya dari kesehatan kerja gitu ya. Jadi kayak misalnya zat asam atau zat yang mudah terbakar, korosif, itu masuk di bahaya ketiga kimia. Kemudian ada biologi. Nah, bahaya ketiga biologi ini ada di penyakit, biasanya virus ya, virus, jamur, hewan ataupun tanaman, nah, yang sifatnya alami. Jadi misalnya kayak COVID-19 kemarin, nah itu termasuk bahaya ketiga di bagian biologi. Bisa juga kalau di hewan termasuk kayak ular, nyamuk, nah itu juga termasuk faktor bahaya ketiga biologis gitu ya. Nah, kemudian ada ergonomi. Nah, ergonomi ini biasanya disebut biomekanik. Ergonomi ini tentang posisi dan desain dari tempat kerja atau alat pekerjaan. Contohnya kalau misalnya kita duduk, posisi duduk sekarang posisi berdiri, nah ya, jadi posisi duduk yang baik dan benar seperti apa, posisi bekerja kalau berdiri yang baik itu seperti apa gitu, atau posisi mengangkat pengangkatan manual gitu ya, kayak mengangkat barang, itu termasuk di bahaya kerja ergonomi juga. Ini baik kan? Ini baik sebenarnya. Jadi
lebih banyak diatur di ergonomi ini posisi kerja dan juga durasi gitu ya. Jadi misalnya durasinya berapa lama, posisinya harus seperti apa gitu. Jadi bahaya di bagian kondisi lebih ke bahayanya dampaknya itu ada di otot sama tulang, jadi muskuloskeletal gitu ya. Dampaknya jangka panjang. Jadi biasanya dampaknya itu berakibat ke PAK, penyakit akibat kerja. Jadi nggak langsung biasanya kalau ergonomi. Dampaknya itu jangka panjang baru biasanya diketahui. Kemudian ada faktor yang kelima itu psikologi. Nah, psikologi ini bisa stres gitu ya, bisa workload juga. Misalnya contohnya pengucilan kayak gitu ya, sosial ataupun pelecehan seksual juga. Yang dampaknya itu terhadap mental health gitu ya, kesehatan dari yang biasanya harus diidentifikasi di area kerja. Nanti apa yang diidentifikasinya? Yang diidentifikasinya itu ahli ketiga tadi. Misalnya di area kerja ini apa aja sih yang kira-kira ada dampak di antara 5 ini, nanti siapa tindakan pengendaliannya dan juga kontrolnya seperti apa yang baik. Nah itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Yang penting dasarnya itu bahaya dari yang 75 ini itu saja Pak. Nah ini pengendalian risiko setelah menentukan yang 5 tadi ya, setelah menentukan 5 faktor tadi, ini ada 5 step juga, dan ini nggak boleh dilewatin, harus dari atas gitu. Jadi yang paling utama itu eliminasi, jadi menghilangkan. Ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik atau engineering control, kemudian administrative control atau administrasi, dan APD. APD ini alat pelindung diri atau PPE, personal protective equipment ya. Makin ke atas itu ya semakin andal dan semakin tinggi proteksinya. Eliminasi itu menghilangkan faktor bahaya tadi, misalnya faktor bahaya bisa nggak dihilangkan? Kalau nggak bisa, ya harus disubstitusi, diganti. Bisa diganti dengan yang lebih aman atau enggak. Kalau misalnya bisa diganti dengan lebih aman, ya melalui engineering control. Engineering control ini kontrol secara teknikal. Bisa nggak perlindungan tekniknya gimana, atau nggak bisa, berarti lanjut di administrasi. Perlindungan administratifnya kayak gimana sih? Contohnya kalau administrasi itu kayak shift gitu ya, shift pekerja, ataupun izin kerja. Kalau APD alat pelindung diri, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung tangan, pelindung kaki, gitu, pelindung baik kerja. Nah 5 ini dari atas itu dari paling utama, dan yang APD itu sebenarnya yang paling akhir. Jadi pilihan terakhir dari pengendalian risiko itu APD. Yang pertama itu eliminasi. Oke, tadi lanjutkan. Ya, jadi APD itu paling akhir. Nah ini saya kasih contoh aja ya di tabelnya. Nah ini contoh satu aktivitas itu misalnya menyelamatkan diri dalam keadaan darurat seperti kemarin yang kita lakukan emergency drill ya. Nah ini menyelamatkan diri dalam keadaan darurat fire drill, contohnya hazardnya, risikonya apa sih? Hazardnya itu ada fisika tadi ya, bisa terbakar, kan terkena langsung ke fisik, ataupun falling object itu objek yang jatuh. Kalau gempa bumi kan kemungkinan ada objek jatuh tuh. Nah itu kan langsung berdampak pada fisik. Nah resikonya ini bisa terbakar, api membesar, ataupun tertimpa benda yang jatuh. Nah ini kontrolnya dari paling atas dulu nih, yang eliminasi tadi, kemudian substitusi diganti, bisa diganti, disubstitut gitu ya. Kemudian engineering control, administrative control, baru yang paling terakhir itu PPE. Bisa semuanya diterapkan atau bisa dari paling atas dulu, tapi yang paling penting itu paling atas, eliminasi dulu gitu ya. Contohnya kayak risiko terbakar ataupun benda jatuh mungkin nggak dieliminasi. Kalau menyelamatkan diri seandainya terjadi keadaan darurat, eliminasi kan nggak mungkin ya, karena api ataupun barang yang jatuh udah pasti ada gitu, mungkin bisa kita hilangkan. Kemudian ya kita substitusi misalnya bekerja di ruang terbuka gitu. Mungkin kita bekerja di ruang terbuka, karena kalau di ruang terbuka kan jauh lebih aman kan. Tapi banyak faktor lain juga kan di luar itu kan banyak gangguan, misalnya panas, hujan, ataupun gangguan dari hewan juga. Makin banyak itu faktornya. Jadi kemudian kita kalau kendalian lingkungannya dan engineering control itu bisa dikontrol dengan fire protection system yang ada,
Kalau apinya udah nyala, ya fire protection systemnya otomatis harusnya nyala gitu ya. Dan itu kan udah di setiap tempat ini ada manual call point MCP yang bisa dihancur pre glass itu. Nah, itu termasuk salah satu engineering control juga. Bagaimana kemudian ada hydrant atau apar langsung mematikan api. Ada juga itu darurat engineering controlnya tempat yang aman ketika keluar. Nah, kemudian administrasi kontrolnya seperti apa sih administrasinya? Contohnya itu kayak fire alarm. Alarm itu informasi gitu ya. Jadi secara administrasi ya, informasi dan administratif lah kayak PG atau standby tim IRT yang selalu standby, kemudian paging system. Nah, terakhir itu APD. Jadi APD ini adalah tindakan terakhir ya. Jika terjadi keadaan darurat tadi, nah APD ini biasanya bukan digunakan oleh pekerja kayak kita ya, biasanya ya kayak tim damkar atau tim IRT-nya sendiri yang harus punya PPS seperti ini, karena dia akan masuk ke area terjadinya keadaan darurat itu untuk menyelamatkan orang-orang yang masih ada di dalam. Gitu ya. Jadi ini ya wajib digunakan mereka, kalau kita nggak usah. Kemudian kalau misalnya memindahkan barang, contohnya dieliminasi nggak mungkin kan, kita substitusi menggunakan alat angkut mekanik tadi troli. Jadi bahayanya itu kan mengangkat secara manual. Kalau misalnya terlalu berat, ya disubstitut aja. Misalnya nggak bisa pakai tangan nih, diganti jadi pakai troli. Kemudian secara administratifnya, kalau di sini ada SOP, jadi ada itu banyak. Bisa SOP, bisa sih yang lainnya. Ya, ikuti prosedur penguatan manual yang baik dan benar seperti apa sih, gitu kan? Tata caranya seperti apa, posisi yang baiknya. Kemudian terakhir itu ya PPE kayak safety shoes, karena kalau misalnya ada manual kan ada kemungkinan jatuh tuh kena kaki. Terus cotton glove, jadi sarung tangan. Karena kalau ngangkat manual kan ada kemungkinan tangan kita juga terkena bagian-bagian yang tajam ya, misalnya kayak angkat kayu atau apa. Kemudian bekerja depan komputer ini engineering kontrolnya ini gunakan kursi yang nyaman yang bisa diatur ketinggiannya supaya bisa posisi duduknya baik gitu ya. Kemudian untuk administratif kontrolnya itu bisa melakukan peregangan otot setiap 20 menit sekali selama minimal 30 detik. Ya, jadi setiap 20 menit sekali kerja depan komputer sebaiknya istirahat seperti itu ya. Dan tadi kalau ini ada pengaturan ice trend 20-20-20. Jadi 20-20-20 ini selama 20 menit sudah bekerja komputer itu kita ngambil istirahat selama 20 detik melihat objek sejauh 20 kaki. Setiap kita udah bekerja komputer 20 menit ya. Kalau kadang kita nggak sadar ya, tapi efeknya itu jangka panjang gitu. Tadi karena ergonomi itu biasanya efeknya nggak dirasain sekarang, udah berapa tahun baru nanti mungkin matanya minus. Jadi sebaiknya untuk meminimalisir itu triknya dari tim kan saya juga itu dari AS manajemen sistem dari kesehatan gitu ya, dari tim dokter. Oke, ini udah ya dokternya nih. Tarifnya 15 itu apakah semuanya harus ditutupi? Atau kalau kita udah bisa eliminasi nggak perlu yang bawah? Nah, kalau kita bisa eliminasi, yang bawahnya nggak perlu. Tapi kalau yang eliminasi nggak bisa semuanya perlu semua atau cuma pilih salah satu aja? Pilih salah satu aja. Jadi ini tuh step by stepnya, jadi yang mana yang paling mungkin dipakai gitu ya. Pak. Jadi yang mana yang paling mungkin dipakai, dan kalau yang paling atas sudah efektif nggak perlu ditambah lagi. Secara umum itu dari atas ke bawah lebih mahal di atas atau lebih mahal di bawah? Ini tergantung solusinya. Kosnya ya dari biayanya sih tergantung sih sebenarnya Pak. Benar. Tergantung, jadi misalnya kayak engineering kontrolnya paling mahal tuh, bayar protection system. Kan kalau misalnya yang digunakan barang itu juga mahal tuh. Jadi
ganti ada tindakan barang manual, tindakan barang mekanik, berarti kita harus beli troli gitu kan. Jadi yang mana nanti penentuan cost-nya itu sih, nah ketika menentukan yang mana aja itu yang baru bisa dihitung cost-nya berapa gitu. Kayaknya tipe. Yang paling murah itu sebenarnya paling atas limitasi, itu paling murah. Jadi biasanya emang gitu, yang paling atas paling murah, paling bawah ya semakin mahal. Apalagi APD kan, kalau APD makin itu kan. Boleh lanjut Mas. Nah ini salah satu rambu-rambu yang harus diketahui ya. Ini safety sign sebenarnya, ini standarnya di ISO 30001. Nah ini pengetahuan secara umum aja, karena kan semua tempat nih ada banyak sign nih. Nah sign ini apa sih, dari warnanya itu apa artinya gitu kan? Standarnya dari warna itu ya segini ya. Jadi kalau misalnya sign warna merah itu harusnya larangan, warna kuning itu harusnya peringatan ya, biasanya caution, hati-hati. Dan warna biru itu biasanya wajib. Wajib itu contohnya simpan kembali barang-barang pada tutup kembali pintu. Itu harusnya warnanya biru. Nah kalau ada mungkin ada tanda yang lain di luar ini, misalnya ada tanda hati-hati tapi warnanya hijau, nah itu salah. Jadi yang salah bukan ini, yang salah yang buatnya ya, karena standar ini mengikuti ISO 30000. Jadi ini adalah standar baku internasional gitu ya. Harganya kayak dilarang merokok, nanti warnanya ada yang lain, nggak bisa. Jadi dilarang merokok itu ya warnanya harus merah dan dasarnya putih. Gitu. Nggak boleh warna ya. Kemudian tanda sekarang warna merah, sama kayak yang dioperasikan. Kenapa warna merah? Karena ini berdasarkan standar warna gitu ya. Kalau warna merah itu biasanya Berani. punya warna merah ini biasanya lebih menarik ya. Dan ini ada pengukuran secara ininya, ada secara perhitungannya juga ya. Jadi ada standar spektrum warna ya. Jadi spektrum warna itu kalau warna merah itu jauh lebih mudah dilihat oleh mata atau mudah untuk menarik perhatian. Ya, makanya kenapa pakai warna merah. Jadi memang mudah terlihat dan lebih mudah kalau misalnya kita mau nyari langsung kelihatan gitu, karena ada P3 ataupun poin itu. Yang sisanya fasilitas sarana prasarana itu warna putih, warna hitam, sekolah atau kegiatan lain sih, toilet. Ini standar untuk safety sign sesuai ISO 30001 ya. Kita lanjut Mbak. Ini terakhir APD ya, APD itu ini alat yang umum ya, yang paling sering kita gunakan. Ini paling banyak digunakan di teman-teman kita yang di area site di Deko. Nah itu menggunakan APD ini paling atas ya, paling atas itu ada safety helmet. Safety helmet ini dilengkapi dengan chin strap ya, jadi wajib ada chin strap juga. Tujuannya supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya kita jatuh ataupun ada barang dari atas kena kepala, itu helmnya nggak terlepas juga gitu. Jadi chin strap ini sama dengan teman-teman misalnya naik motor gitu. Nah jadi si chin strap itu wajib dipakai ya, karena ketika jatuh bisa jadi helmnya lepas. Ada alat pelindung telinga, ini ada dua jenis, biasanya ada earplug yang langsung, kalau yang ini earmuff.
Ya, sama kayak earphone yang kemudian ada alat pelindung mata. Ini biasanya kalau ada percikan, kalau kayak ngebor atau ngelas gitu. Kemudian alat pelindung pernapasan ini masker ataupun ini kalau misalnya yang lebih bagus lagi kalau pakai SCBA tadi mas. Kemudian ada alat pelindung tangan, ada alat pelindung pakaian, biasanya safety vest, full vest, kemudian safety shoes. Nah, alat pelindung yang lainnya khusus, contohnya kayak bekerja di ketinggian itu ada full body harness yang melindungi diri dari ketinggian, yang ada hooknya untuk kaitan dan alatnya dan yang lainnya misalnya kayak scaffolding atau yang lain itu alat pelindung diri yang khusus ya. Ini yang secara umum digunakan. Ini sesuai dengan standar sistem. Boleh lengan pendek atau harus lengan panjang? Kalau baju itu wajibnya standarnya lengan panjang. Nah, itu kenapa ya? Ini karena dia digulung-gulung. Oh, ini harus agak panjang. Mana? Ya, jadi ya boleh tubuh itu kelihatan harus terlindungi semua. Nggak boleh juga itu kalau kalian set karena tipis. Jadi itu standar APD yang secara umumnya sesuai SOP of SNS system. Nanti dari awal lu dari tadi ada sini mulu. Jadi langsung masuk kita, gue memang seorang Tapi ya bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau untuk celananya sebaiknya nggak dimasukin, harus di luar set tisus gitu, jangan di dalam set tisus. Contohnya kayak misalkan ataupun bahan-bahan nanti mungkin yang dari bahan berbahaya gitu dari luar masuk ke dalam set tisus, nah itu lebih berbahaya lagi kan, mungkin partikelnya tajam atau korosif. Jadi celananya dengan yang apa namanya pelipin. Jadi kalau terjadi bagian di pakaiannya untuk desain ya, ini yang bebas. Kalau desain itu sebaiknya jangan yang selipit gitu. Sebaiknya yang ini ya boleh. Pengendalian faktor bahaya psikologis itu apa? Terima kasih tadi sebagai pertanyaan untuk pengendalian psikologis itu salah satu pengendaliannya ya, salah satu pengendaliannya bisa apa namanya, jadi bisa shift working gitu, kemudian pengaturan jam kerja juga, dan pengaturan beban kerja juga gitu, ada batasan beban kerja gitu, kemudian yang dikembalikan di pengaturan jam kerja, pengaturan beban kerja ataupun
mungkin salah satunya kalau misalnya kayak kayak apa? Kalau kayak mungkin kayak pelecehan seksual atau ini yang tingkat psikososial itu ada apa namanya whistleblowing system ya, laporan terhadap bahaya psikologis